Semuanya, kita ketemu lagi Rabu malam. Kita meneruskan diskusi kita tentang jagat maya di part 36, yaitu Eka Pratala dan Dwi Pratala. Kita tunggu sambungan Mas Agung dulu. Perlu kami sampaikan di sini bahwa sebenarnya sejak episode yang ke-36 Jagat Maya part 34 itu sudah memasuki serat Weda Sasangka. Tentunya itu adalah versi menyan ya. Jadi bukan versi yang beredar selama ini, karena ada beberapa chat yang menanyakan seperti apa serat Weda Sasangka itu. Nah, sebenarnya kita ini sudah membahas sejak 20 Januari 2021. Nah, ini Mas Agung sudah masuk. Sebentar, Mas Agung. Oke. Ya, kita tunggu sebentar. Ya, oke. Ya, Ya, halo Mas Pak. Agung. Baik, Halo. Mas. Ya, Ini baik. jadi tadi koneksi agak agak lambat. Mas, ini beberapa chat itu menanyakan serat Weda Sasangka itu seperti apa. Terus ada yang pengen mendapatkan. Sebenarnya kalau kita amati itu sejak ke-36, seri yang ke-36, 20 Januari kita itu sudah membahas tentang serat Weda Sasangka ya Mas Agung ya. Ya, Kedasa Sangka versi menyan kita ya. Jadi bukan versi yang beredar karena kayaknya jauh banget dengan versi yang beredar sih yang kita terima itu. Jadi Iya, versi Kedasa Sangka kita itu kalau kita confirm ke beberapa para sepuh yang waktu itu masih sugeng itu kayak gitu, tapi nggak tahu kok yang beredar jadi beda banget sama dengan yang kita miliki. Ya nggak tahu yang iya. benar maka monggo terserah, tapi bagi kita ya kita ini yang benar, tapi kalau bagi mereka mungkin mereka yang benar, ya monggo terserah yang mendengarkan milih yang mana gitu kan. Pokoknya ini versi menyan lah Mas ya. Ya. Kita punya angle masing-masing. Oke, terima kasih Mas Agung konfirmasinya. Mas Agung, saya perlu menyampaikan ada beberapa hal. Jadi minggu ini banyak kejadian. Yang pertama, kita ucapkan ke Mas Mahfud selamat lolos menjadi doktor kemarin di UIN Wali Songo 8 Februari kemarin, hari Selasa itu ujian tesisnya. Selamat, ada Mas Mahfud, Mas Bre juga ada di sini, Mas Doni juga sudah gabung. Nah, terus satu lagi nih Mas, saya mau ucapkan bela sungkawa. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi pengamat Atlantis Mas, Mas Ahmad Yanuana Samanto itu meninggal pada hari Minggu tanggal 7. Nah, ini beliau ini juga sangat aktif. Walaupun mungkin jarang di sini, tapi video kita sering dibahas di grup dia sendiri, di grup adat budaya, di grupnya PWS dan lain-lain. Nah, Mas Samanto ini jadi meninggalnya lucu Mas, hari Minggu. Jadi waktu itu ada Zoom Pak Kojim, ada nama beliau itu, gitu loh. Kan ada nama beliau itu, saya panggil gitu, saya panggil beberapa kali. Kok nggak, biasanya tuh open mic sama open mic kok enggak. Nah, begitu selesai makan, ada berita itu, langsung saya telepon Mas Mahfud, ternyata beliau meninggal. Jadi Mas Samanto ini ada kaitannya dengan sejarah. Jadi Mas Agung tuh sempat ngilang 5 tahun. Jadi saya kehilangan kompas itu karena ngilang sejak Turonggo Seto itu. Jadi ini cerita sedikit nih, perlu saya ceritakan. Jadi 2013 akhirnya 2013 ke sini saya susah ngubungin Mas Agung and the team. Akhirnya saya ketemu Pak Samanto gitu loh. Nah, terus beliau ngadain acara juga di Indise Cafe gitu. Terus ya sudah, terus akhir-akhir ini sebelum COVID beliau aktif. Nah, terus kita bikin Zoom gitu, bikin Zoom beberapa bukunya tentang Atlantis Mas, tapi angle-nya beda gitu. Waktu itu ya dia semangat lah ya, mempresentasikan di YouTube kalau kalau pengen lihat beliau, dan ternyata itu pertama dan terakhir gitu. Beliau ngambil judul diskusi
Publik Kebangkitan Nusantara di YouTube Live Ahmad Yanuana Samanto itu ditulis seri 1 gitu. Nah itu beliau kirim banyak bahan-bahan, ya udah ternyata itu yang terakhir ya udah selesai. Jadi saya juga tidak berani meneruskan karena kalau dalam dunia persilatan Mas itu jadi gini, saya cerita sedikit. Jadi Chia Keng Hong itu waktu dia mendapatkan Taikek Sin Kun itu kan dari Taikek Socho itu dapatnya. Nah, karena dia bukan murid Kun Lun Pai, walaupun dia menemukan kitab itu nggak boleh diajarin. Ya sudah, dia boleh memakai itu, tapi dia tidak boleh. Makanya kitab itu dikembalikan ke apa namanya Kun Lun Pai, kecuali yang Tiki Ibeng. Nah, kalau Tiki Ibeng dia boleh karena memang dapat restu. Jadi akhirnya ya sudah buku-bukunya Mas Samanto ini saya nggak berani bahas lagi karena beliau sudah tidak ada. Ya udah semoga keluarganya karena beberapa teman juga ikut di IG kita ini pengikut Mas Samanto. Oke Mas, kita lanjutkan ya. Oh ya, ini ada lucu Mas. Kita dapat kiriman dari Mbak Nila Arifin katanya namanya kita ini Kebumen, keluarga Rabu Menyan Mas. Gitu. Jadi kalau kemarin Mas Budi STE itu ramen, sekarang kita dapat gelar baru jadi Kebumen keluarga Rabu Menyan. Gitu. Atau mungkin Kemenyan ya gitu. Jadi keluarga Rabu Menyan itu jadi Kemenyan artinya. Baik Mas, kita mulai ini banyak banget ya, 30 slide ya. 29. Jadi iya 29 plus mungkin ada beberapa Satu video video. mungkin Mas. Baik, nah, kita mulai aja Mas ya. Ya. Baik, ini sudah 60 yang join. Selamat malam rekan-rekan, terima kasih mampir di warung Menyan kita. Nah, kita bicara tentang bumi nih Mas, kelihatannya underground ini ya. Jadi ada 7 lapisan bumi, yaitu Eka Pratala, Dwi Pratala, Tri Pratala, Catur, Panca, Sat, dan Sapta. Nah ini apa nih Mas penjelasannya? Lapisan bumi, Pak. Itu ekopratolo itu yang kita duduki saat ini gitu. Itu cukup luas dan cukup dalam, tapi itu sebenarnya adalah lapisan yang paling kecil. Lapisan yang tidak lebar gitu loh sebenarnya. Dan itu melayang di atas di pratolo. Di pratolo itu lapis yang kedua. Terus kemudian nanti dan sebagainya sampai ke Sabto. Sabto itu 7 ya. Jadi itu urutannya lah. Untuk hari ini kita dua dulu yang kita bahas biar nggak apa, terlalu lebar kemana-mana dulu gitu. Eko sama Dwi dulu. Eko yang lapisan pertama di kita. Dan Dwi adalah lapisan terluas ya Pak ya. Yang seharusnya lapisan terluas itu ada di Dwi Pratolo bukan di Eko Pratolo. Oke Jadi Pak. kita itu hidup paling yang di atas ini Mas, yang Ya, paling luar. ya. Jadi Eko Oke. Pratolo. Nah, ini Mas. Eka Pratala merupakan permukaan bumi yang terdiri dari berbagai macam tanah, batuan, dan air. Ya, ya memang itu. Yang Ya memang itu. hmm, Tapi, itu sebenarnya tidak besar. Kalau kalau kita bandingkan dengan Dwi Pratolo itu tidak besar, masih sangat kecil sebenarnya dengan Dwi Pratolo. Cuman karena kita sudah merasa Eko Pratolo itu lebar dan luas, jadi kayaknya ya kita merasa senang banget di Eko Pratolo kayaknya udah merasa itu paling lebar. Gitu Pak. ya, oke. Ini termasuk lautan ini Mas ya, daratan, lautan, gunung juga Mas ya. Iya, termasuk. Oke. Permukaan Eka Pratala sangat rawan gangguan dari efek kegiatan di bawahnya. Ini maksudnya apa, Mas? Eko Pratolo kan memang ini Pak ya, supaya orang tidak menuju ke Dwi Pratolo, berarti ada beberapa pembatasan, sehingga ada beberapa lapisan panas yang ditaruh di bawah Eko Pratolo supaya kita tidak ke Eko Pratolo, dan lapisan itu juga membuat supaya Eko Pratolo bisa melayang di atas Dwi Pratolo, gitu. Uh, Hmm, Sehingga orang nggak bisa memasuki Dwi Pratolo kalau kalau tidak ngerti jalurnya, gitu ya, tidak ngerti jalur. hmm, Jadi hanya yang mengerti jalur atau yang dibantu leluhur itu yang bisa sampai ke Dwi Pratolo. Tapi kalau tidak ya cuma bisa di Eko Pratolo saja gitu. hmm.
Kalau masuknya lewat ini Mas, ini kan ada lubang ini, ada seperti kayak gunung meletus ini ya, volcano ini, Nggak ada akan ini. nggak akan bisa sampai karena itu berarti kita menggunakan sistem teknologi yang ada ya. Teknologi yang ada itu seperti gini Pak, kalau kita ngurut angka dari 0 sampai 100 gitu, 100 ini untuk menjadikan 0. Kalau teknologi dengan cara membagi, jadi misalkan 100 kita bagi 2 itu sama dengan 50, tidak 0 tapi lebih dekat. 50 kita bagi 2 itu masih 5, kalau itu tidak 0 tapi lebih dekat. 25 kita bagi 1000, 25 per 25 per 1000 itu sudah mendekati 0 tapi tidak 0 gitu kan. Jadi Hmm, jadi kalau hanya bisa mendekati tapi nggak sampai-sampai karena tidak ada pembagi yang sampai menghasilkan angka 0 gitu. Jadi kalau kalau dengan itu kan sistem kita menggunakan lawan kita kan. Jadi kalau 100 ya dengan min 100 jadi 0 gitu kan. hmm, Cara menyan menggunakan negatif dari kita supaya kita bisa masuk ke zona itu. Teknologi kan menggunakan sistem pembagian tadi yang hanya bisa mendekati tapi tidak bisa menuju ke titik itu. Maka kalau dikatakan versi versi orang zaman dulu itu ngomongnya kan dosa jadi yang iya dos tapi kan jadi nggak begitu jauh. Tapi kalau dibayangkan menggunakan bayangan yang sekarang berarti ya kalau jauh, jauhnya seperti tanpa wangenan, seperti tanpa batasan. Tapi kalau dekat, dekatnya nggak pakai senggolan gitu. Memang ya gitu, nggak jauh tapi sebenarnya nggak dekat, gitu. Nggak jauh, tapi hmm. caranya salah jadi kelihatan jauh banget gitu. Oke, Mas. Ini Eka Pratala ini bukan hanya di bumi, Mas. Ini saya juga punya, Mas. Nah, ini Eka Pratala. Oh, Ini dikirim ke tidurnya saya. kuliner. Nah, ini kalau dibuka, sorry, ini bikinan saya sendiri, Mas. Nah, ini enak nih. Hmm. Wah, Nah, kurang ya nih. ini ada. Jadi ini mengambil inspirasi tadi Eka Pratala. Oke, Belum Mas. ketahuan. Belum makan ini, Mas. Macet 2 jam Oh, dari Sudirman. juga baru nyampe. Iya. Sama dong Oke, berarti Mas. Pak. Sama-sama baru nyampe ya. Sama, ini tadi 15 menit baru nyampe. Oke, Mas. Nah, Eka Pratala ini ternyata juga rawan hantaman dari luar angkasa, Mas. Ya, itu makanya nanti kita harus menjelaskan masalah adanya pangit dari terjagat gitu loh. Jadi makanya di atas juga harus ada yang jaga. Jadi bukan hanya dari Eko sampai Sabto ratalanya, tapi juga pariksanya nanti juga harus ada yang lain gitu Pak. Itu ada aturan semuanya. Tapi kan itu aturan ada di negara saya. Kita kan sudah aturan itu gitu. Gitu Iya. Pak. Oke, Mas, kita ucapkan dulu selamat datang ke Dr. Sumbo Tinarbuko dari ISI, Mas. Kelihatannya beliau join juga komunikasi visual ISI. Terus kemudian tadi ada Bu Nur Sudiati, dokter juga. Jadi Mas Agung tuh omongannya didengar 2 dokter malam ini. Oke, Mas. Lah Pak Kita Mahfud lanjutkan. dokter dong dengan Pak Oh Mahfud. iya, tiga, Mas Pak Mahfud 3 dokter ya, betul, 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 Ya. betul. Oke, sorry, ini saya lapar nih tadi. Tapi ini benar bikinan sendiri Mas ini. Nanti saya ajarin cara bikinnya. Nah, oke Mas, kita terus ya. Nah, dari Kayangan itu mengutus sang yang Betari Pertiwi untuk menjaga Eka Pratala. Nah, ini baru denger ini namanya. Kok ada Betari Pertiwi ini Mas? Ini apa ini Mas? Dari Pertiwi memang yang diutus menjaga Eka Pratala Pak. Yang diutus memang perempuan. Karena supaya ini ya, karena kan emang ada perbedaan antara kita dan Atlantis. Kalau Atlantis kan menganggap bahwa perempuan lebih dulu daripada laki-laki. Yang kedua adalah perempuan. Karena apa? Karena sesuai dengan kita pada saat lahir itu pada saat urutan menunjukkan bahwa pertama kali kita wujudnya perempuan dulu. Buktinya dari suara perempuan dulu bukan suara laki-laki dulu kan Pak. Iya. Itu khusus perempuan untuk menjaga Oh, kebenaran. Kalau dan perempuan cenderung lebih sabar daripada laki-laki kan Pak. Mungkin iya. gitu loh. Mungkin kita dianggap manusia yang gemesin gitu kalau untuk yang kalangan kadewatan yang
gendernya laki-laki, maka mungkin yang perempuan yang disuruh turun supaya nggak begitu, nggak jeweran. Oke. Tapi ini utusannya dari kayangan Mas ya, bukan dari dalam bumi ya, dari luar sana ya, dari atas ya. Ya dari Eko sampai Sabto Pratolo semuanya utusan dari kayangan Pak, tidak diutus dari sini. Oh. Jadi ternyata salah Mas saya. Saya ngambil dari Museum Wayang Kekayon Mas Doni di Bantul, ternyata ini saya pikir hitam, ternyata ini Kresna. Jadi salah ini. Jadi ini bukan Pertiwi ini Mas. Ini Kresna ini. Ya. Salah ternyata. Oke Mas, kita lanjutkan. Sehingga manusia dapat mengembangkan peradabannya Atlantis dengan aman. Nah, ini sudah masuk ke Atlantis ini. Ini maksudnya apa ini? Ini udah mulai seru nih. Jadi hubungan Betari Pertiwi dengan Atlantis ini apa, Mas? Jadi Betari Pertiwi itu yang ngomong ke sana, Pak. Sehingga Atlantis jadi bisa kita lihat gitu loh kan. Tidak ada berarti yang itu menutup supaya mereka tidak terlihat sama kita. Dan dengan tujuan supaya peradaban di sana tidak bisa tidak terletak dengan gampang gitu. Karena ya mereka menganggap ada perbedaan struktural mendasar antara sana. Ya kalau misalkan ada perbedaan yang daripada nanti bentrok ya mereka ditutup dulu gitu kan. Sebenarnya ditutup sana atau sini gitu ya, masalahnya kita ditutupi nggak bisa lihat sana atau hanya ditutupi sehingga nggak bisa kita lihat gitu. Tapi yang menurut saya yang sangat mungkin adalah kita yang ditutupin sehingga supaya kita nggak bisa lihat sana. Oke, Mas. Nah, itu semua juga membuat bumi tetap indah, Mas. Jadi itu tugasnya Dewi Sri tadi, Mas. Dewi Pertiwi, Pak. Oh, Dewi Pertiwi ya. 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 Dia tingkatannya Batari, Mas ya? Batari. Batari, tingkatannya bukan untuk Dewi lagi, sudah di atas Dewi. Oke. Maka harus ada manusia yang sanggup sebagai wadah Sang Hyang Batari Pertiwi, supaya cahaya Sang Batari tertutupi raga Sang Putri yang ketisisan Sang Hyang Batari Pertiwi. Ini gimana nih Mas kalimatnya? Saya nggak ngerti ini. Maksudnya ini, apa ini? Wujud Betari itu kan mempunyai cahaya yang sangat kuat sekali, sehingga kalau datang ke hadapan manusia maka akan sangat menyilaukan sekali. Dan tidak sembarangan orang akan sanggup berhadapan dengan beliau ketika beliau datang dan mau memberikan satu perintah gitu Pak. Maka harus ada sosok yang ketempatan, dan sosok yang ketempatan itu harus mempunyai kemampuan yang paling tidak mendekati Sang Hyang Betari Pertiwi gitu. Dan dalam hal ini yang dipilih adalah Mahoratu yang ada di Atlantis sana. Nah, ini saya terima kasih sama Mbak Lasita paling tidak karena beliau berhasil menggambar, tapi cuman kan tidak dapat izin untuk membuka semuanya. Kira-kira ya separuh cukuplah Pak ya. Membuka apa Mas? Menggambar maksudnya menggambar wajahnya ya, Mbak Lasita, tapi ya yang isi berwarnanya memang tidak bisa kita ungkap, tapi yang yang ini ya Mas ya? Ya, saya separuh cukup kan, daripada saya diomelin, mending paling tidak separuh kelihatan gitu. Cantik Mas ya ternyata ya. Amit cantik ya. Pak Maris bisa naksir deh, jadi mending Pak Maris tidak melihat supaya tadi tidak tertarik. Jangan Mas. Kayak itu cantiknya gitu. Saya takutnya nggak mau balik lagi ke dunia nanti. Jangan, nanti aja Mas. Saya masih menikmati roti kerempul tadi Mas. Nah, terus tadi maksudnya gimana Mas? Supaya cahaya Sang Batari tertutupi raga Sang Putri yang ketisisan Sang Hyang Batari Pertiwi. Itu maksudnya gimana Mas? Kalau beliau masuk ke raganya Sang Mahoratu Kidul itu tadi, itu kan berarti cahaya itu ada dalam badannya beliau kan Pak. Jadi ketika beliau harus berhadapan dengan Mahapatih dan sebagainya itu Sang Mahapatihnya kuat untuk berhadapan dengan beliau ketika harus menerima perintah dan sebagainya gitu. Dan ketika sampai itu sebagainya masih bisa untuk berhadapan. Tapi kalau Betari Pertiwi sendiri yang datang belum tentu mereka sanggup gitu masalahnya kan. Mereka harus ada Jadi mesti ada
mediator media yang untuk ini Mas ya, ngejawantah Mas ya, untuk wadahnya ya. Jadi nggak Iya. langsung gitu Mas ya. Iya. Hmm. Kembali lagi ke Gunung Sinai Mas ini. Kenapa Oke Pak? Mas. Kembali lagi ke kisah Nabi Musa ke Gunung Sinai itu tadi. Saya malah nggak tahu kalau itu cerita itu. Oh, ya. Oke Mas. Slide ke-9 Mas. Agar terjadi harmonisasi juga harus sanggup menutupi peradaban yang dianggap menyimpang agar terisolasi untuk sementara. Wah, ini kalimatnya ini nggak boleh ada yang terlewat ini. Jadi Ya, gimana Mas? Jadi kita ini diisolasi gitu Mas? ya bukan di Ditutupi apa gimana? ya, jadi kita sih mengisolasi diri kita sendiri gitu loh. Seperti kasus ini sebenarnya contohnya udah banyak ya. Seperti pada saat COVID ini gitu paling tidak. Itu kan banyak orang yang melakukan isolasi mandiri. Terus kemudian banyak wilayah yang tadinya dibuka jadi ditutup, disekat-sekat gitu kan. Termasuk di klaster saya itu biasanya ada dua pintu keluar, pintu masuk dari depan sama dari belakang. Sekarang yang belakang ditutup gitu kan. Nah dalam hal ini kita sendiri kan yang masalahnya itu problemnya adalah ini dunia ini kita dalam kita umpamakan seperti kita ada dalam akuarium sementara mereka ada di luar akuarium tadi dan yang di dalam akuarium ini merasa senang banget karena tempatnya sudah indah tapi yang di luar itu lebih indah lagi kan sebenarnya sudah lebih luas gitu loh Kak. Cuman Hmm. karena pengetahuan kita yang maunya cuma ngerti dalam akuarium, akibatnya kan kita tidak bisa melihat yang di luar akuarium. Jadi sebenarnya masalahnya itu mereka ya tertawa Pak. Sebenarnya ada orang kok seneng banget gitu loh. Ada jenis peradaban yang seneng dalam mengurung dirinya sendiri gitu. Dan bahkan untuk mencapai batas wilayahnya saja tuh nggak ngerti dan apa pintunya juga nggak tahu gitu. Jadi agak aneh juga sih. Saya kadang-kadang juga mendengar penjelasan dari beberapa kalangan mereka tuh yang mereka bingungkan kan sebenarnya satu hal ya bahwa ini kan sebenarnya batas peradaban ini ada pintunya dan pintunya itu ada kuncinya. Nah, jadi kalau misalkan orang pengen masuk itu kan sebenarnya tinggal tinggal nyari kuncinya di mana langsung dibuka ya masuk itu bukan kemudian dodok meditasi di depan nggak tahu depan tembok atau depan pintu kan. Nah, problemnya kan bagaimana mencari pintu dan mencari kuncinya itu yang ini yang tidak pernah diungkap ya diungkapnya cuma meditasi depan pintunya itu bagaimana ya nggak akan buka Pak gitu lah sedangkan kalau nggak ngerti itu kan kalau zaman dulu ini ada dangyang yang bisa memberitahu nah, tapi kan dangyang diusir Pak diusir-usir sehingga sekarang yang beritahu nggak ada gitu jadi ya yang problemnya tetap balik muternya ke situ lagi Dwi Pratolo jadi seolah-olah jadi kayak cerita dongeng ketika kita memang tidak pernah mengerti yang namanya batas wilayah gitu dan kenapa kita membatasi diri kita sendiri itu yang jadi masalah gitu. Tapi kalau kita naik pesawat luar angkasa kan kita bisa sampai sana Mas. Tak terbatas Mas. Sebenarnya kan Enggak, tidak Pak, tidak bisa tetepan. Tidak akan sampai sebenarnya. Tapi mereka kan tidak mengerti konsep alam raya versi menyan kita ya Pak ya. Jadi ketika mereka sudah merasa sampai jauh, itu belum jauh gitu. Karena apa? Ngantarekso itu sampai 7 sub, sementara mereka sub satu aja batasnya gimana belum tahu kan, gitu. hmm, Ya, paling tidak hmm. di mana posisi Seloma tangkap gitu aja. Itu kan belum bisa diungkap oleh teknologi sekarang, gitu ya. Jadi di sini problemnya adalah ketika kita mengubah suatu ajaran yang dulu sama persis dengan Atlantis dan sekarang jadi berbeda dan kemudian kita mengisolasi diri kita sendiri sehingga mereka malah bingung ya setelah ini kita anggap kita itu di dalam akuarium mereka justru ngopeni kayak makani dan sebagainya itu mereka lakuin tapi ya kita malah justru malah rebutan panganan di sini dan sebagainya kayak lucu sih untuk mereka itu kita itu dagelan banget Pak sebenarnya dan Iya. gara-gara kita sendiri gitu. Tadi Oke, tadi Mas Agung bilang bahwa untuk ke alam sana tidak perlu di depan pintu meditasi. Jadi Mas Agung anti semedi. Ya bukan gini Pak, kalau Pak Marius tuh mau buka pintu, kalau mau buka pintu di rumahnya gitu, terus Pak Marius itu udah ngerti ada apa, nggak tahu ada kuncinya di mana, nyentel di mana gitu. Terus Pak Marius dodok depan pintu terus meditasi gitu, pintunya bisa buka nggak sih Pak? Itu kalau Pak Marius cari pembantunya,
Mbak, tolong dong, ini pintunya dibuka itu. Kan Mbak yang, oh iya Pak, ini kuncinya di sini saya bukain gitu kan. Nah, kalau Pak Maris Iya, udah bisa seperti itu bisa kebuka nggak? Coba, ayo. ya. Nggak mungkin. Meaning harus manggil namanya Mas ya. Minimal harus tahu ya namanya ya. Iya, Yang punya itu rumah siapa. saya coba tahu ya ampun udah. Dan masalahnya kan ketika ketika Pak Marius nggak ngerti tempatnya nyimpen kunci di mana, karena biasanya kan Pak Marius eh, menyerahkan semuanya ke pembantu semua yang di rumah gitu. Terus Pak Marius ketika ngamuk Pak semua pembantu buru pergi, terus suatu ketika bangun pagi pengen pengen keluar rumah, lah bingung toh kunci main nang di gitu. Iya. Tapi Mas, terus Pak ini ada pintu gitu terus lucu nggak tuh? iya. Ada komentar bagus nih di Mas Aris di chat, Mas. Katanya kita ini udah lama terkarantina ribuan tahun, Mas. Di Eka Pratala, Mas. 500 belum sampai ribuan kok, baru mendekati Oh, 500. 500. Ya. Oke, oke. Jadi Di ternyata karantina ini sudah ada ternyata ya. Jadi jangan jangan gumunan ya, ternyata ada. Oke, kita teruskan, Mas. Sehingga harus mampu membangun tembok yang tidak terlihat untuk peradaban yang terkarantina. Nah ini kok pinter Mas Haris ini tadi kok ngomong karantina persis ada ini. Nah ini gimana Mas maksudnya? Tembok ini dibangun sebenarnya bukan bukan atas inisiatif mereka, tapi karena kita sendiri yang tidak pengen melihat sana itu loh Pak. Sehingga ya sudah kalau nggak pengen meruh ya kita tutupin aja sekalian gitu kan. Tapi tetap disediakan lubang berupa pintu untuk masuk ke sana. Cuman masalahnya kan kitanya yang jadi problem bahwa oh ini ada gerbang ke sana tapi kitanya cuma duduk di depan gerbang, bahkan mungkin bahkan mungkin bukan di depan pintunya, mungkin lagi di depan temboknya doang gitu Pak. Pintunya sebelah mana nggak ngerti gitu. Terus pengen dibuka tapi cuma dodok doang gitu loh Pak. Terus meditasi gitu. Hmm, Ya kan kita kan cuma dalam, itu. dalam. Kan harusnya kita nyari Iya, yang ini siapa gitu. Jadi si Hapsar yang kita ungkap di awal itulah yang harusnya bisa menunjukkan itu semua kan. Kalau Hapsar iya. nggak tahu, mereka kan nanya ke yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi sampai akhirnya benar-benar sampai gitu. Tapi kan ketika start awalnya udah enggak ya enggak mungkin Pak. Tapi nggak apa-apa karena memang Iya. kita kan pengennya begitu. Di peradaban kita kan memang pengennya mengurung diri sendiri kan. Buktinya ini seperti COVID itu juga gitu kan, isolasi mandiri gitu. Iya. Kita memang manusia yang senangnya isolasi mandiri dari kapan tahu sih Pak, ya kan? Ya itu yang kita lakukan ya itu. Jangan disalahin juga kitanya. Kalau kalau saya sekarang diisolasi oleh cash flow Mas, karena makin berat situasi bisnis. Itu juga isolasi Mas. Nah, Mas, ini ada kalimat begini, agar peradaban yang dianggap menyimpang tidak mengganggu peradaban yang tinggi, dan agar peradaban tinggi tidak menyerang peradaban yang dianggap menyimpang selama perjanjian belum selesai. Jadi agar janji bisa ditepati. Nah, ini apa, Mas? Yang Ini 500 tahun tadi. perjanjian 500 tahun Pak. Ya, mereka nganggap kita menyimpang, tapi kita kan nganggap mereka menyimpang, Pak. Jadi sama-sama saling anggap-anggapan menyimpang gitu kan. Jadi ya supaya rata pun digawe ke pager gitu kan, Pak. Oh, Karena kalau digerak bener kitanya yang pasti kalah sih. Karena jumlah mereka lebih banyak dan teknologi mereka jauh lebih tinggi. Bahkan bagi mereka Amerika pun primitif gitu loh, Pak. Nah, oh, mereka apalagi yang di bawah itu gitu. iya. Jadi ini sama dengan orang waras nganggap orang gila-gila, orang gila nganggap orang waras waras, gila juga gitu Mas. Di dunia Ya. orang gila karena dia waras gitu ya. Nah, makanya satu-satunya ya harus ditutupin kan Pak. Harus ada pembatas dulu kan sampai sampai yang gila menjadi waras, yang waras juga agak setengah gila mungkin gitu ya. Waduh. Oke Mas, kita teruskan Mas. Ini nggak terasa udah 30 menit Mas. Ini baru ke-11 nih Mas. Namun tidak semua orang dilarang memasuki gerbang. Jadi dengan seizin Batari Pertiwi, orang yang terpilih boleh memasuki peradaban yang tinggi. Dimaksudkan untuk belajar tatanan yang diinginkan untuk memulai kembali pemahaman aturan semesta. Nah, ini apa Mas? Logikanya kan kalau saya datang ke rumahnya Pak Maris juga harus punya toto kromo toh Pak. Masuk saya datang ke rumahnya Pak Maris langsung nyari tempat tidur di mana? Aku mau tidur, ngantuk. Pak Maris tidur di bawah ya. Nggak mungkin kan? Siapa lu gitu. Bisa berantem kan kalau seperti itu.
Maka ya masing-masing ini dalam skala yang kecil aja, setiap rumah itu punya aturan. Jadi ketika aturan itu berbeda, lebih baik jangan dibuka, jangan harus dipagerin supaya jangan saling berkomunikasi, itu lebih baik kan? Karena kalau Hmm. kalau peradabannya kita jauh, terus tata krama kita nggak sama gitu. Oke, peradaban kita mungkin jauh, tapi kalau tata krama kita masih sama aja kan masih bisa kan Pak itu dihubungkan. Tapi kalau ketika itu nggak sama itu loh, gitu. Misalkan ya kayak aku ke rumahnya Pak Marius, begitu datang Pak pijeti aku Pak, matamu, kalau sering gitu kan. Ya, itu kan ketika apa-apa yang kita anggap sopan di sana belum tentu dianggap sopan di mana mereka nganggap itu sopan, kita nganggap itu kemudian nggak sopan. Maksudnya gini, ketika ada ajaran yang dianggap kita di sini paling benar adalah itu, di sana mungkin itu paling salah. Dan ketika mereka nganggap Hmm. ajaran mereka adalah yang betul itu, di kita nganggap itu salah gitu kan. Contohnya yang paling gampang kan kalau di sana danyang itu dirawat tempatnya, kalau di sini kan enggak. Yo kan beda banget kan Pak. Itu kan Hmm. kayak sama selatan kan. Jadi ya memang benar harus ditutup dan itu harus ada penengah dan Betari Pertiwi lah tugasnya itu loh Pak. Hmm. Oke. Walaupun masih mencerna, tapi saya okein, Mas. Karena kalau nggak selesai. Oke. Sekarang ada istilah Dwi Pratala. Nah, di bawah Eka Pratala ada Dwi Pratala. Nah, ini masuk lorong bawah tanah, Mas. Ya, tapi lorongnya sebenarnya nggak seperti itu. Cuman mungkin kan Ya, karena ya, penggambaran. ya ada jalur memang menuju Dwi Pratolo dan itu ada yang saya ceritakan tadi, ada gerbang sudah disediakan. Cuman masalahnya ya kalau kita cuma duduk di depan pintu ya tidak akan dibukain karena memang harus ada caranya buka kan. Ada Hmm. pakai kuncinya, yang bukan kunci dan sebagainya gitu. Itu harus dicari kan. Yang namanya gerbang, yang namanya pintu nggak cuma satu, ada banyak memang. Jadi tidak cuma satu. Kalau satu ya rebutan rebutan tempat itu, jadi harus banyak memang. Makanya itulah ada jalur menuju di Patolo, tapi kita saat ini terisolasi karena kita tidak bisa melihat gerbang itu gitu. Dan kenapa tidak bisa melihat? Karena kita sendiri nggak pengen lihat gitu. Ini pengertian Dwi Pratala ini fisik masuk ke bawah atau sebetulnya kiasan atau metafisik, Mas? Atau memang benar kita ngerong ke dalam bumi, Mas? Bukan ngerongga. Jadi fisik di bawah kita. Mungkin penggambarannya nanti akan jelas ketika itu Pak, di video yang nanti sebelum ke-19 yang Oke. tadi Pak Maris Oh ya. tunjukkan. Oke, Mas. Kita lanjutkan dulu biar selesai. Nah, ini gerbangnya, Mas ya. Menuju Eka Pratala dan Tri Pratala. Nah, ini Dwi Pratala ada gerbang menuju Eka dan Tri. Ini masuknya gimana, Mas? Bisa naik, Ya, bisa turun gitu. ya, dari Dwi memang ada jalur untuk ke Tri sama ke atas ya, ke Eka. Eko kan Hmm. yang kita tempati, kalau Tri nanti ada di bawahnya lagi gitu. Dan ini nanti penggambarannya beda ya. Untuk Eko sama Dwi itu penggambarannya akan beda dengan Dwi ke Tri ke ini yang lain. Jadi berdasarkan Edo Sasongko versi menyan saya loh Pak itu ya. Ya, bukan berdasarkan yang tertulis yang sudah dipelajari banyak orang ya. Ya. Nah, berarti ini berdasarkan yang tidak tertulis gitu aja, Mas. Tulisan. Ya. Kan belum ada yang nulis gitu. Mm-mm. Oke, Mas. Kita teruskan. Dwi Pratala harus dijaga agar peradaban yang dianggap menyimpang tidak bisa memasuki Eka Pratala melalui Dwi Pratala. Nah, jadi Dwi Pratala ini dijaga juga. Kalau yang tadi kan Betari Pertiwi, Mas. Nah, kalau Ya, ini ternyata ada penjaganya juga. ada yang jaga dan ada penguasanya juga di sana. Jadi Dwi Praptolo juga harus dijaga. Jadi kalau misalkan sampai ada yang lolos, masih harus ada yang jaga supaya mengembalikan lagi ke posisi awal kan, jangan sampai kebablasan masuk. Gitu. Ya seperti Pak Marius kan, kalau di rumah kan paling tidak ada satpam di depan gerbang kompleks, kemudian di rumah begitu di rumah masih ada yang membantu dan sebagainya gitu kan, baru bisa ketemu Pak Marius. Gitu. Hmm. Jadi ketika orang sudah berhasil memasuki klasternya Pak Marius, masih masih harus menuju rumahnya Pak Marius, masih ada pagar lagi dan masih ada yang jaga di situ kan. Memang harus begitu. Hmm. Kalau
Jadi kalau misalkan ternyata orang itu hanya akan bikin keributan, sudah ada yang nyuruh minggir dulu sebelum masuk rumah, gitu. Hmm. Jadi emang Oke, harus mikir, Mas. itu di kita aja begitu, apalagi di sana ya pasti begitu juga kan. Hmm. Jadi kehidupan kita itu ternyata meniru mereka, Mas ya. Kayak kemarin yang demokrasi yang protes Betara Guru aja bisa didemo sekali itu meniru peradaban alam sana ya ternyata. Emang iya, emang iya. Nanti akan lebih jelas lagi kalau sudah sampai ke penjelasan sampai ke sang yang menang sih. Tadi ini kan baru di dasar dulu ya, di Keprato. Tapi ya memang kita tidak buka secara detail Pak ya, ini Pak, karena Iya. kan masalah kulit saja yang kita ungkap. Dan untuk penjelasan detail nanti tidak banyak orang nggak suka itu ya. Yang penting gini aja. Malah nanti banyak yang les, Mas. Jangan, Mas. Eh, Dwi Pratala adalah penyangga dari Eka Pratala. Nah, ini gambarnya tiang, Mas ya. Jadi Dwi Ya, menyangga Eka, Mas. ya benar. Karena ada di bawahnya penyangga gitu. Hmm. Tapi posisinya sebenarnya menyangganya bukan menggunakan tiang, tapi menggunakan suatu jaringan tertentu yang seolah sehingga kita melayang di atas itu gitu. Hmm. Oke. Nah, Dwi Pratala juga harus mampu meredam gerakan dari Tripatala sampai Sapta Pratala. Nah, sampai 7, Mas. Sampai ke Ya, bawah, meredam gerakan. Maksudnya meredam gerakan apa, Mas? karena di tri catur dan sebagainya nanti akan kita jelaskan nanti ya untuk masalah itunya. Tapi memang di sana ada sesuatu hal yang bisa membahayakan Eko Pratolo sih Pak. Tapi nanti itu penjelasannya mungkin nanti setelah tri ke sana deh. Kalau sekarang kita ungkap nanti terlalu panjang penjelasannya. Kan minggu depan Hmm. mulai tri sama catur kan. Iya. Hmm. Oke, kita teruskan, Mas. Sehingga satu batari ditugaskan menjaga Dwi Pratala yang bernama Sang Yang Batari Kusika. Ya, Apa ini? saya suka dan itu kebetulan kok temen bisa mendapatkan gambarnya itu ya bagus bener ya. Mirip Iya, sekali. Kan ya seperti tadi daripada kita dimarahin ya separuh aja ya Pak ya terus di blur supaya enggak ini. iya. Kok kayak di Yunani, Mas ya, gambar-gambar itu ya, yang di apa? Yang kanan itu bukan, yang kiri Pak. Oh, yang kiri. Ya, Oh, Matahari Kusiko. oke. Ya, Oh, kirain Gisel itu, Mas ya, bukan ya? kan Nggak dong. gitu kelihatan sih ya. Gisel emang Oke, Pak Mas. nonton videonya ya. Ini sama Mas, sebentar lagi nih ke 19 ya, 19 detik gitu. Mas, eh, jadi namanya ini saya minta minta penjelasan Mas. Namanya apa nih? Sangjang Batari Kusika ini apa Mas? Ya namanya beliau seperti Pak Marius perlu diterjemahkan namanya Pak Marius. Kok Nama ini di nama Mas, nama ini nama ini kok nggak ada di wayang sih Mas? Saya belum pernah dengar Mas. ya itulah wayangnya Pak Marius kurang menyan berarti. Oh ya. Berarti Mas Doni wayang kekayon nih harus ini nih harus nambah gambarnya, masih kurang koleksinya. Oke Mas, 18. Peralatan bor jenis apapun tidak akan sanggup memasuki Dwi Pratala. Karena apabila terjadi aktivitas pengeboran tanpa otorisasi, maka tidak akan dapat menemukan keberadaan Dwi Pratala. Keberadaan akan dikemayan dan dipindahkan sehingga seolah-olah kelihatan dalam. Wah, ini kalimatnya Mas Nogo ini apa ini masalahnya? Nggak ngerti saya, Mas. Ya, ini kan kasus yang sering kita anu juga kan Pak bahwa eh, misalkan ada orang gali di gunung Padang gitu ya. Tapi kita nggak Ya. mau ini yang terungkap di sana. Sehingga pada saat mereka gali, mereka nggak ngerti yang mereka cangkul adalah bukit lain gitu. Sehingga nggak akan pernah ketemu Hmm. ini apa itu. Itu namanya kemayan. Jadi kita pindahkan lokasi yang sebenarnya yang mereka kerjakan. Walaupun mereka naiknya di gunung A, tapi yang mereka gali gunung B gitu kan. Sehingga kalau ketika Hmm. sudah menggali merasa sudah 1.000 kilometer, sebenarnya itu tidak nyampe di 1.000 kilometer gitu Pak. Walaupun mencapai 1.000 Hmm. kilometer nggak mungkin tuh bor zaman sekarang.
gitu. Jadi nggak akan merasa aman, Hmm. gitu. Oke. Jadi ngebornya nggak boleh sembarangan, Mas ya? Nggak boleh, menyan harus keluar dulu, harus ada izin dulu. Kalau enggak ya nggak bisa. Tapi memang sebenarnya nggak perlu ngebor sih Pak, ada jalannya, jadi Oke. nggak perlu ngebor. Oke, Mas. Ini Mas Nogo udah ngingetin saya ada video, tapi rupanya bukan yang 19 detik, Mas. Ini videonya 3 menit 48 detik. Kayaknya saya potong aja, Mas ya, takut kelamaan ini. Jadi apa ini maksudnya nanti Mas Agung jelaskan. Mungkin Pak, nggak biar nggak magnet di nitrogen cair. Nah, kemudian itu dia kan berubah menjadi semikonduktor sehingga kalau misalkan ada logam yang ditaruh di atasnya akan bergerak seperti itu gitu loh. Jadi tidak bisa menempel lagi gitu loh. Jadi mengambang di atasnya. Bagian yang di atasnya inilah yang kita namakan dengan pratolo dan yang di bawah itulah yang namanya dwi pratolo. Jadi sebenarnya kayak itu enggak tempat itu kecil banget gitu, dibandingkan sama dwi pratolo, Pak. Itu maksudnya. Itu kan Tapi kelihatan ini ya. ngambang, Mas. Kayak ngambang di atas, nggak menyentuh ini ya. Enggak, enggak nyentuh, enggak nyentuh. Bisa dicari banyak kok YouTube-nya, nggak cuma satu itu, pada banyak, cuman mungkin ini yang paling pendek gitu loh. Hmm. Itu Eko Pratolo yang di atas, di bawahnya itu Dwi Pratolo. Jadi kalau dikatakan di bawahnya Eko Pratolo ada langit lagi sebelum Dwi Pratolo itu ya seperti itu gitu loh. Itu kan nggak bisa nempel kan? Itulah cara cara dari kayangan untuk membuat Eko Pratolo sama cuman batas tepi-tepinya Eko Pratolo ini tidak bisa kita yang bisa kita lihat. Karena kita nggak melihat. Cukup lama juga itu, Mas ya, itu ngambangnya itu. Ya, emang nggak bisa, itu nggak sudah berubah. Oh. Nah, pembawa Hmm. di bawah Eko Pratolo kita tuh ada langit lagi gitu loh. Ya itu seperti itu penggambarannya gitu loh. Hmm. Kalau tidak dibikin goyang-goyang seperti itu, kalau dibikin goyang-goyang seperti itu ya berantakan Pak Eko Pratolo. Cuman Iya. untuk mengambang itu gitu loh. Ini ditekan bisa kalau ditekan ke bawah terus akan naik lagi ke posisi jaraknya kan konstan gitu gitu. Iya, dan jaraknya kayaknya konstan, Mas ya. Konstan, ya. Konstan jaraknya. Makanya Dwi Pratolo ini kalau mau rusak Eko Pratolo gampang banget kan tinggal diputar. Oh, oke 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 oke. Jadi ngerusaknya dari bawah, Mas ya. Ya kalau ya yang penting yang mengendalikan supaya kita melayang itu yang di bawah gitu. Hmm. Oke, Mas. Bentar, Mas. Jadi sebetulnya yang di bawah ini lebih kuat, Mas ya, dibandingkan yang di atas, Mas ya. Ya, lebih kuat dan lebih luas. Dwi Pratolo jauh lebih luas. Hmm. Dan yang saya tahu Dwi Pratolo itu memang paling luas. Oh, Paling, Dwi Pratolo itu jadi lebih luas, bukannya di bawah kita, Mas? Bukannya lebih sempit kan? Bola dunia begini, jadi makin ke dalam makin sempit gitu. Bukannya gitu, Mas? karena kita benda kecil yang melayang tadi, Pak. Jadi bawah harus lebih besar. Oh, oh, jadi kayak kayak ini juga, Mas ya, gitu. Jadi yang di bawah lebih besar ya, ini melayang gitu ya. Wah, sialan. Jadi lapar saya belum makan juga loh, Pak. Saya nunggu dari kopi Wisang Geni nih di pinggir ini Merapi. Oke Mas, ini tinggal 15 menit lagi. Oke, ini peradaban yang terkarantina tidak akan paham dan menyadari adanya langit di antara Dwi Pratala dan Eka Pratala. Ya, tadi Jadi, kan gambarkan, Pak. Ini kan gambaran Anjar ya. Tapi yang tadi kan penggambarannya mungkin lebih jelas ya dari video tadi. mm-mm.
bahwa ternyata kita ini sebenarnya menempati tempat yang sangat kecil gitu loh. Jadi penggambaran yang paling Hmm, ini akuarium tadi itu. ya, oke. Nah, ini salah Mas ini Mas. Pertama, Oh, sorry, 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 sorry. Ini saya salah kelihatannya. yang ke Habis ini, oh ini Mas. Nah, di Dwi Pratala juga untuk melestarikan makhluk yang dianggap sudah punah. Di Eka Pratala karena tingkah laku peradaban yang menyimpang. Oh, Dwi Pratala itu untuk melestarikan makhluk yang dianggap punah yang di Eka Pratala karena dianggap melakukan peradaban yang menyimpang gitu Mas. Jadi ya, diamankan di bawah gitu Mas. ya diamankan di Dwi Pratolo kan. Di Dwi Pratolo memang sangat luas tempatnya Pak dan cukup untuk mereka hidup gitu. Jadi makanya kadang-kadang kan orang sempat melihat loh, kok ada kuda terbang di atas KPU gitu. Mereka di mana sih ngumpetnya? Lah itulah dia. Itulah Dwi Pratolo Pak. Ngumpetnya di sana gitu. Buktinya ada kan terbang, kuda terbang di atas KPU kelihatan dan terbangnya cuma dari kanan ke kiri bukan kiri kanan ya. Gitu. Hmm. Loh, tadi Mas, itu kan memang bisa bernafas Mas di Dwi Pratala itu memang ada apa ada oksigennya gitu Mas. Ada. Kan tadi Bapak sudah saya tunjukin bentuknya seperti apa Dwi Pratolo itu. Jadi kan penggambarannya seperti tadi masalah semikonduktor tadi kan. Jadi logam di atas itu adalah ekopratolo, yang di bawah itu Dwi Pratolo. Itu jelas kan ada udara dari atas. Hmm. Saya mikirnya masuk ke dalam bumi gitu loh Mas. Pikirnya Enggak, masuk ke bawah tidak Pak. pusat bumi gitu. Enggak. Oke Mas, Dwi Pratala juga untuk melestarikan tanaman yang punah. Jadi selain hewan juga tanaman Mas ya. Ya, ya makanya kadang-kadang mereka mencoba dengan menyebar kembali bibit di kita, maka kadang-kadang kan tiba-tiba tanaman yang dianggap punah kok muncul lagi, hewan yang dianggap sudah punah kok ada lagi, itu karena ya adanya Dwi Paratolo tadi, Pak. Gitu. Hmm. Iya, iya, iya. Kalau gitu sebetulnya kita nggak usah takut Mas ya. Kehabisan daratan Mas ya. Kan Enggak. katanya bumi udah habis gitu, sempit gitu. Kita berarti nanti bisa migrasi ke Dwi Pratala sana Mas. Ya, selama kita ya asal asal kita sinkron dengan sana ya. Kalau saat ini kan kita nggak sinkron, Pak. Kita sendirilah yang nggak mensinkronkan diri dengan sana gitu. Cuman di sini gini loh, Hmm. untuk hewan itu tidak semuanya di Dwi Pratolo. Jadi hewan yang menarik dan indah itu ada di Dwi Pratolo. Untuk hewan yang membahayakan itu bukan di Dwi Pratolo. Itu nanti fungsinya tri, catur dan sebagainya itu nanti ya. Jadi Hmm. dinosaurus itu tidak di Dwi Pratolo Pak ya. Tidak di Hmm. itu hewan-hewan Nah, yang berbahaya tidak di sana. kalau hewan yang punah, Mas, itu belum tentu mati juga dong, Mas. Dia bisa keisep atau dia pindah dimensi ke Dwi Pratala. Sebenarnya bukan belum tentu itu hilang, Mas ya. Enggak hilang. Memang hanya dipindah memang. Itulah fungsinya bedari kusiko dan bedari-bedari lain yang ada di bawah. Kan dari Eko Hmm. sampai Sabto Pratolo cuman Bedoro satu. Sabdi di Sabto Pratolo doang, Bedoro Hanantobogo yang di antara Eko sampai Sat, dari 1 sampai 6 itu bedari semua kan. Hmm. Karena Iya, mereka iya, yang iya. lebih apa telaten gitu loh untuk ngopeni. Oke, Mas. Nah, Dwi Pratala juga menjadi jembatan penghubung khusus antar peradaban Lemurian, Atlantis, dan Mojopahit. Nah, ini apa Mas? Ini menarik ini. Ini maksudnya apa? Jadi gini Pak, banyak orang kan berpikir seperti apa namanya Bapak Pleret dulu waktu pas sowan Kraton Kidul itu berpikirnya kan nyebrang lautan. Enggak Pak. Jadi melalui gerbang ke arah Dwi Pratolo dulu, turun ke Dwi Pratolo dulu, baru naik ke Eko Pratolo lagi, langsung masuk ke kerajaan yang dituju gitu loh. Begitu juga dengan yang dialami oleh raja-raja Mataram zaman dulu gitu. Itu juga begitu. Jadi turun dulu ke Dwi Pratolo, baru naik ke Eko Pratolo lagi. Nah, masyarakat nggak bisa ngelihat itu kan pada saat masuk gerbang kan seolah-olah ngilang di tengah laut gitu dan sebagainya gitu. Hmm. Nah, ini penghubung peradaban berarti Mojopahit masih ada dong Mas? Ini? Ya, jelas masih ada Pak. Ya kalau nggak ada kan gimana bisa bikin perjanjian?
masih ada. Oh gitu. Ya, dan untungnya nggak jauh dari rumah saya gitu loh. Untungnya, untungnya Majapahit kan Mojopahit loh ya, saya ngomongnya bukan Majapahit. Kalau Majapahit mungkin mereka ngomongnya di Trawulan sana, tapi kalau Mojopahit saya ngomong nggak akan jauh dari Cibubur gitu loh. Makanya Sungai Berantasnya kan nggak jauh dari antara tempat saya dan rumahnya Pak Marius kan. Kita tuh ada di seberang timur Berantas dan barat Berantas kan Pak. Iya, Ada, iya, iya. ada di barat Berantas. Jadi sebetulnya eh, orang Sunda nggak perlu marah sama orang Jawa ya, karena Majapahitnya ternyata di sini-sini aja ya. Loh, kan mereka anggapnya Majapahit Pak. Ini kan kita omongin Mojopahit Pak. Begitu kan ngomong Oh, Majapahit. Karena saya nggak iya. kenal Majapahit. Kita kenalnya Mojopahit gitu. Dan itu masih ada sampai Oke. sekarang. Mas, ini tinggal 10 menit. Kita ngebut, Mas. Hewan dan makhluk yang berbahaya, termasuk serangga pengganggu, tidak diizinkan masuk Dwi Pratala. Ya, saya jelaskan tadi kan. Itu Ya, nanti Tri ke sana penjelasannya, bukan. oke. Nah, terdapat lorong khusus bagi makhluk berbahaya yang besar dan kecil-kecil untuk menuju Tri Pratala dan Catur Pratala. Ya. Ya akan dipisahkan Pak. Mereka harus dipisahkan tempatnya. Jadi nanti supaya supaya tidak saling mengganggu juga, karena mereka juga harus ada tempat gitu. Itu Hmm. taruhnya di bawah memang. Makanya itu perlu apa bumi itu tidak cuma Eka Pratolo itu karena itu. Hmm. Mas, itu kan lorong Mas ya. Sebetulnya saya ini juga di lorong Mas, tuh di sana. Nah, tuh. Eh, Nah, itu untuk menjiwai Mas, supaya eh, itu kalau masuk ke sana saya juga masuk ke Tri Pratala dan Catur Pratala itu. iya iya. Itu. Oke Mas, kita teruskan. Nah, salah satu tugas utama Dwi Pratala adalah mencegah makhluk tak terlihat yang dapat mengganggu kehidupan di Eka Pratala agar tidak merayap ke peradaban di Eka Pratala. Oh, jadi Dwi Pratala ini eh, untuk ada fungsinya ya ini Mas ya, untuk membuat seperti benteng ya, supaya Ya. tidak hewan tidak naik ke atas gitu Mas. Nah, tapi ya yang mereka jaga yang mereka daerah yang sejalur dengan mereka ya. Sejalur itu artinya tidak ini apa namanya mempunyai tradisi yang tidak bertentangan dengan mereka. Kalau yang mempunyai tradisi bertentangan dengan mereka ya bodoh amat kan mereka selalu begitu. Seperti kita kan, kalau orang sejalur dengan kita ya kita bisa berkomunikasi, kalau tidak ya masa bodoh gitu kan. Sama Pak, mereka juga begitu. Sehingga Hmm. walaupun ada apapun atau aman aja dari petaka di sana. Kalau di sini kan masalahnya Dwi Pratolo nggak ikut menyungkuyung jaga kita. Jadi ya itu tugas kita sendiri karena kan kita memang kepercayaannya begitu. Hmm. Oke, kita teruskan Mas. eh nah, Dwi Pratala itu ternyata tempat harta karun Mas ya. Pada saat awal Kala Suba. Nah, ini menarik ini. Ini gimana ini Mas penjelasannya? Jadi Ini banyak orang ngomong bahwa di sini tempat penyembunyian hartanya kerajaan Mataram, ini tempat kerajaan Mojopahit, ini tempat menyimpan hartanya kerajaan Singosari dan sebagainya. Salah Pak, karena mereka nyembunyikannya bukan di Eko Pratolo, tapi nyembunyikannya di Dwi Pratolo gitu loh. Termasuk oh. termasuk Bung Karno itu menyembunyikannya di Dwi Pratolo bukan di Eko Pratolo, sehingga yang ngomong ngerti sana sini ya mau coba pasti nggak akan ketemu wong nyimpennya bukan di Eko Pratolo kok. Hmm. Gitu Oke, loh. oke, oke. Mas, sebenarnya saya ini sekarang lagi di Dwi Pratolo, Mas. Jadi saya mau tunjukin nih. Nah, di belakang saya itu ada harta karun, Mas. Zaman Kolo Subo itu. Nah, Waduh. itu. Nah, itu di situ ada harta karun. Nah, saya sebetulnya sudah menemukan, Mas. Gitu. Nah, terus di sini juga ada penyangga. Tadi kan Mas Agus bilang ada itu kan. Nah, itu tuh di belakang. Nah, ini. Nah, itu di belakang ini
Ya, jadi saya ini posisinya Dwi Pratala, nah yang di atas ini Eka Pratala. Nah, itu harta karunnya di situ, Mas. Dua berangkas itu, Mas. Wah, dibagi ke saya dong, Pak. Ya, habis COVID bilangnya 10 tahun sih, Mas. Saya juga ngeri dong ini. Nah, sekarang gini, Mas. Ini katanya mau masuk ke zaman kala Suba. Nah, ini COVID nggak habis-habis gimana, Mas? Ya, memang belum, Gimana mau kita sejahtera? memang belum kalau subuh toh, Pak. Memang belum kalau subuh kok baru mau kan berarti belum kan. Lah wong kalau subuh itu kan terjadi kan ketika habis di waktu perjanjian itu kan. Yang bikin, tapi sayangnya yang bikin perjanjian bukan saya loh Pak. Kalau saya kan hanya menunggu waktu juga sama dengan Pak Marius, cuman ketika belum waktu habis ya belum, tapi kan ini sudah mendekati iya gitu loh. Sudah mendekati waktunya habis ya. Ya kita tunggu aja nanti seperti apa sih kalau habis waktunya perjanjian itu. Karena kalau kita ngomong di sini ntar jadi masalah sara. Mending enggak usah terlalu Tapi detail itu. Tapi kalau melihat COVID ini kan kita sepertinya kayak justru mundur semuanya, Mas. Setback Memang, semuanya. Bagaimana kita menyambut zaman kalau subuh, Mas? ya memang iya. Wong, Yang nanti kan mungkin bisa dilihat di beberapa ramalan ya. Karena kalau saya yang cerita nanti tidak dikira meden-medeni gitu. Makanya kan salah satu hal yang kita inginkan kalau bisa ya, kalau didengar, tapi kalau nggak didengar ya nggak apa-apa. Kalau pemerintah mau dengar itu segera mungkin ibu kota dipindah. Jangan hmm, segera mungkin gitu loh. Jangan ditunda-tunda lagi gitu. Karena bagaimanapun juga kita butuh ibu kota lah. hmm. Mas, eh, Mas Agung jangan nakut-nakutin nanti dianggap membuat keresahan, Mas nanti. Mas, Terus saya mau tanya, ini Kala Suba itu sebenarnya hanya untuk NKRI aja atau seluruh dunia, Mas? seluruh dunia Pak, seluruh dunia. Oh Seluruh gitu. dunia. Karena kembalinya kekuasaan Majapahit itu seluruh dunia bukan hanya seluruh sini. Kan itu kerajaan Oh. matahari terbit sampai matahari tenggelam. Lambang kerajaan Majapahit itu lambangnya matahari terbit sampai matahari tenggelam. Hmm. Itu bumi. Oh. Gitu Iya, itu iya, iya, iya. kan ini. Oke, menarik sebenarnya. Eh, Dwi Pratala juga terdapat pusat gaya tarik yang membuat manusia bisa melayang. Bukan bisa supaya tidak melayang di Eko Pratolo, Pak. Bukan bisa melayang. Oh, jadi dia ada di Dwi Pratolo supaya dia tidak naik ke Eka Pratala gitu, Mas ya. Bukan. Pak Marius kan saat ini bisa berdiri di atas tanah itu karena ada gaya gravitasi yang menjaga Pak Marius untuk tetap berdiri di atas tanah kan. Kalau Mm-mm. dan itu yang mengendalikan dari Dwi Pratolo. Kalau itu semua tidak ada, Pak Marius terbang melayang ke atas dan hilang kemana gitu kan, lepas dari bumi. Hmm. Iya, 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 iya. Oke, Mas. Eka Pratala menjadi lebih harmonis. Jadi itu tujuannya, Mas ya. Ya, ya. Itu kata-kata penutup. Suradiro Jaya Ningrat, Suh Kabrasta dan Pangastuti, Jaya Jaya Wijayanti. Oh itu ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat ini sebenarnya sudah perfect, Mas ya. Sudah harmonis sebenarnya ya kehidupan itu, Mas. Kehidupan kita masih belum, Pak. Kalau saya masih ngomong masih belum. Karena kalau sudah perfect itu harusnya ya tidak ada bencana, tidak ada penyakit, tidak ada ya orang semuanya serba senang. Masyarakat itu bisa tertawa semua. Masyarakat itu bisa semua gitu. Ketika ini belum ya berarti masih ada yang salah dengan kita. Cuman ya itu kan kalau kita tidak merasa salah ya nggak apa-apa gitu kan. Karena kan Hmm. kalau bagi kita itu benar ya sudah dilanjutkan saja nggak apa-apa gitu kan. Ini kan sesuatu hal yang kita juga tidak memaksakan orang untuk harus ngikutin kan. Jadi ya yang jelas aturan di Atlantis tidak begitu ya, sangat beda jauh dengan kita bahwa yang kita anggap benar saat ini adalah yang paling salah bagi mereka gitu. Jadi mereka menutup kondisi itu. Oke. Oke, Mas. 59 menit tepat. Mas, minggu depan jadi bahas Tri dan Catur, Mas.
Ya, di sini saya diminta untuk menjelaskan dulu dari Eko sampai Sabto. Setelah itu baru kita ke Pangi dari Terjagat, baru ngurut lagi dari mulai kan kemarin Bedoro Bedari udah lah, mulai dari Suroloyo ke atas sampai ke Sang Yang Menang. Tapi itu dulu. Nah setelah itu baru kita ngublek Atlantis lagi. Kan saat ini kita menjawab dua pertanyaan kan Pak sebenarnya. Pertanyaan Hmm, sekali ke kita waktu itu apakah Atlantis menyembah Tuhan? Ya, tapi sistem penyembahannya nggak sama dengan kita. Itu kan yang jelaskan itu. Terus yang kedua, Pedro Sasongkonya versi menyan itu seperti apa sih? Ya ini yang kita ungkap dari mulai yang ketiga enam kemarin sampai ini gitu. Itu masih ngungkap. Tapi ya kita ungkap nggak akan semuanya. Pertama cuma bagian kulit dan kata pengantar doang. Makanya kita tidak akan detail. Karena kalau kita kan namanya kita ini apa nanti dianggap aliran sesat, Pak. Kita bukan aliran sesat, kita kan cuman mendongeng kan. Coba ya, itu mendongeng. Orang mendongeng itu kan nggak wajib diikuti, tuh, Pak. ya, Ada yang ngikutin ya salahnya sendiri, bukan kita yang minta loh. ya. Oke, Mas. Terima kasih rekan-rekan semuanya, 98 partisipan ini. Terima kasih telah bergabung di warung kita. Selamat istirahat. Cuman saya terlanjur di lockdown di Pratala ini, Mas. Ini saya nggak bisa keluar. Jadi mungkin sampai minggu depan tolong kuncinya dikasih tahu. Jadi saya biar seminggu ini jadi saya makan makan roti ini aja. Saya ucapkan terima kasih juga ke Mas Nogo dan tim Mas Iwan yang telah menyiapkan bahan-bahan bagi rekan-rekan yang apa namanya banyak diskusi Mas. Jadi cuman Mas Agung jangan masuk ke grup-grup itu deh WAG karena nanti nggak sempat ini nggak sempat nemuin kunci nanti. Jadi udah cukup saya aja. Jadi kadang-kadang saya kalau ada yang tanya gitu, saya tanya Mas Agung kadang-kadang gitu. Kalau ada, tapi ya nggak semuanya. Nah, IG Live ini direkam juga dan di-upload, rekan-rekan bisa ngelihat di Atlantis The Grid. Oke, Mas Agung? Ya, di YouTube. Oke, selamat malam, salam menyan, sampai ketemu di sana bawah ya, nanti di Tripatala. Salam menyan sampai Rabu depan. Terima kasih. So,